Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Surya Hairuman. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran geografi tentang pemetaan. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita sehat. Walaupun dalam pertemuan kali ini kita menyampaikannya dengan secara virtual. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang pengertian peta. Mungkin semuanya sudah mengetahui apa itu pengertian peta. Peta ialah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, adapun istilah lain yaitu atlas dan globe. Atlas adalah kumpulan-kumpulan peta yang disusun dalam suatu buku atau disatukan dalam suatu media. Dan kedua ada globe. Globe adalah peta yang dibuat dalam bentuk bulat menyerupai bentuk bumi yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada perbedaan bentuk permukaan bumi dan peta. Bisa dilihat ada permukaan bumi itu bentuknya bidangnya lengkung, bidangnya tidak beraturan, bidangnya yang luas, bentuk dan luas yang tidak tetap. Kalau peta itu bidangnya datar, bidangnya beraturan, bidang yang sempit, bentuk dan luas yang tetap. Yang selanjutnya ada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya ada dua, yaitu peta umum, peta tematik. Kalau peta umum itu menggambarkan kenampakan bumi secara umum, contohnya peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Yang selanjutnya ada peta tematik, menggambarkan wilayah tertentu untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah daerah yang dipetakan. Yang kedua, berdasarkan skalanya. Peta kadastr atau peta teknik, skalanya itu 1/100 ya, sampai dengan 1/5000. Peta skala besar 1/5000 sampai dengan 1/250.000. Peta skala sedang 1/250.000 sampai dengan 1/500.000. Peta skala kecil 1/500.000 sampai dengan 1/1.000.000. Peta geografis 1/1.000.000 sampai dengan lebih dari 1.000.000. Nah, yang selanjutnya ada komponen-komponen peta. Yang pertama itu ada judul. Judul mencerminkan isi sekaligus tipe peta penulisan judul, biasanya di bagian atas tengah, atas kanan, atau bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin diletakkan di kanan atas. Yang kedua ada garis tepi. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Yang ketiga ada garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Yang keempat yaitu skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Yang kelima itu ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang dapat pada peta ketampakannya. Nah, jenis-jenis simbol peta antara lain ada titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua, simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga, simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang
mencakup area tertentu. Yang keempat, simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima, ada simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga atau nilai lainnya. Yang keenam, simbol lingkaran digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Yang ketujuh, ada simbol bola digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volumenya semakin besar, dan sebaliknya pula, makin kecil simbol bola berarti volumenya semakin kecil. Yang selanjutnya ada simbol-simbol peta. Nah, macam-macam simbol peta ini ada kotak, bulat, segitiga. Nah, pada bagian simbol peta ini, kotak itu berarti ibu kota provinsi, dan segitiga itu gunung berapi. Bulat seperti ini itu adalah ibu kota kecamatan. Simbol garis misalnya seperti ini. Kalau garis lurus ini seperti jalan negara, lalu ada batas provinsi. Lalu seperti ini tuh ada sungai. Nah, simbol warna misalkannya tuh warna coklat tuh diwakili oleh pegunungan, warna biru diwakili oleh perairan, warna kuning diwakili oleh daratan tinggi, warna hijau diwakili oleh dataran rendah. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta yang keenam ini ada tipe huruf lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dalam simbol-simbol yang ada. Macam-macam penggunaan lettering, objek ipsografi ditulis dengan huruf tegak. Contohnya seperti ini Surakarta. Yang kedua ada objek hidrografi ditulis dengan huruf miring. Contohnya seperti ini Laut Jawa ya. Yang ketujuh itu ada orientasi atau tanda arah. Pada umumnya arah utama ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta, letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur koordinat pada sebagian petunjuk arah. Yang kedelapan ada legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Yang kesembilan, insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta umum. Macam-macam insert itu adalah antara lain insert penunjuk lokasi, berfungsi untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Yang kedua ada insert penjelas, berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Yang ketiga ada insert penyambung, berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Yang ke-10 ada indeks peta. Daftar nama pada atlas, daftar nama pada indeks disusun berdasarkan abjad. Fungsi indeks memberikan keterangan halaman. Yang selanjutnya yang ke-11 sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Yang selanjutnya tahun pembuatan adalah informasi penting dalam pemberlakuan peta. Nah, bisa dilihat di sini yang tadi udah dijelaskan itu bentukannya seperti ini. Judulnya di bagian atas kanan ya. Skalanya di bawah judul, lalu ada tanda orientasi yang menunjukkan utara, lalu ada legenda, lalu ada insert, lalu ada sumber dan tahun pembuatan dan garis astronomis. Nah, mungkin materi geografi dalam pertemuan pertama ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.